Halo Story Lover, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Hidupku. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Orang biasa belajar dari kesalahannya sendiri dan orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Ya, saya baru potong rambut nih. Baru sekali nih ngikutin tren masa kini, tren masa kini. Oke, jadi cerita kali ini judulnya Apakah Tuhan Ada? Saya tidak mau cerita yang akan saya ceritakan ini bertujuan untuk mengubah kepercayaan seseorang, karena kita tahu bahwa ada orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi saya hanya ingin berbagi, dan saya ingin berbagi satu masalah yang sangat berat dalam hidup saya, yaitu di pernikahan saya. Ya, setiap orang pasti pengen pernikahannya tuh berkesan. Setiap orang pasti pengen pernikahannya berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya mau ceritakan bagaimana ketika saya mau melaksanakan pernikahan itu saya menghadapi masalah yang sangat besar. Jadi pertama kami mau menikah itu kita ke wedding fair di Kemayoran, PRJ. Dan itu tidak ada rencana sama sekali untuk cuma pengen lihat-lihat aja gitu. Waktu itu pacar saya maksa-maksa, udah tunangan, maksa-maksa ke PRJ, dan akhirnya kita ke PRJ. Nah, di satu stand itu ada fast food, dan itu makanannya enak banget. Jadi kita coba beberapa jenis masakan dan itu enak banget. Jadi dari situ kita, karena makanannya enak, kita DP 500.000 waktu itu untuk sewa gedung di Cempaka Mas, Jakarta Utara. Kayak nggak disengaja gitu. Awalnya cuma pengen lihat-lihat, tapi akhirnya jadi DP. Dan dikasih tanggal sekian, itu sekitar bulan Desember tahun 2013. Ya, bulan Desember akhir tuh. Setelah saya DP, kita pulang. Nah, setelah itu saya survei tempat. Saya survei tempat ke Cempaka Mas. Cempaka Mas itu kan luas sekali ya. Jadi ada ramp barat, ramp timur, parkirannya utara, selatan. Itu di ramp apa saya lupa, anggap aja ramp barat. Kemudian dari ramp barat itu naik ke lantai 5 atau 6, saya lupa. Kemudian parkir itu udah di atap ya, udah di atap, parkir rooftop di atap. Jadi nyari parkirnya aja yang mana nih gitu, karena kan luas sekali. Akhirnya saya dapat tempatnya, kemudian gedungnya saya dapat, masuk ke dalam. Ada 6 lift dan hanya 2 lift yang menghantarkan saya ke tempat resepsi pernikahan itu. Akhirnya saya naik, ketika naik akhirnya masuk ke dalam lorong seperti itu, barulah sampai di tempat gedung pernikahannya itu. Dalam hati saya gini, wah ini kalau saya adakan pesta pernikahan di sini, bisa-bisa orang nggak ketemu. Apalagi orang yang nggak mau susah gitu ya. Pasti kan ada juga, wah bisa balik lagi, waduh gawat, saya bilang. Akhirnya saya cancel. Dan saya cari tempat, karena ada rasa panik juga gitu. Akhirnya dapat tempat di Pacuan Kuda Pulau Mas, dan itu dapat tanggalnya itu saya nggak milih. Dapat tanggalnya itu cuma dikasih tahu dari sana bahwa ada tanggal 25 Januari 2014. Jadi tahun depannya. Ya udah, saya bilang itu aja deh, minggu ketiga kalau nggak salah ya. Jadi ya udah itu aja. Saya booking karena saya lihat tempatnya juga bagus. Kemudian tes food oke juga. Nah, yang jadi masalah besar adalah 2013 ke 2014 itu, kalau story lover semua tahu, itu adalah bukan musim duren, bukan musim mangga, tapi musim hujan.
musim hujan dan musim banjir. Saat itu kalau banjir tuh surutnya masih lama gitu, bisa sehari, bisa sehari setengah. Belum di zaman yang surut tuh pagi, sorenya udah surut, belum. Nah, di situ saya sudah sebar undangan, sudah DP catering, sudah DP gedung, sudah prewed, semuanya sudah dibayarkan DP-DP-nya. Jadi nggak mungkin kan saya cancel. Di Desember akhir itu sudah hujan dan sudah mulai banjir. Masuk ke Januari, wah sama aja. Itu bisa 2 hari banjir, 3 hari, 1 hari surut sedikit, banjir lagi. Itu banjir panjang. Nah, tapi ada kadang surutnya gitu, tapi lebih banyak banjirnya. Di saat-saat seperti itu, saya masih prewed ke seberang Mall of Indonesia. Dan kalau teman-teman yang ada tinggal di Jakarta Utara, kalian tahu di seberang MOI itu bener-bener dalam. Saya waktu itu pakai salah satu bridal di seberang Mall of Indonesia. Dan sesi prewed apa semua saya harus datengin karena udah dibayar semua gitu. Jadwal-jadwal fitting gaun, fitting jas, semua harus datang. Dan saya seringkali tuh terabas banjir gitu. Jadi mobil saya waktu itu saya pakai Xenia, itu udah kayak amfibi. Kadang-kadang di darat, kadang-kadang di air gitu. Nah, semua saya jalani itu semua. Dan namanya kita pengen ya pesta pernikahan itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Undangan datang semua, sahabat, kerabat, saudara. Ya, kita pengen semuanya baik. Tapi saya dihadapkan oleh satu masalah yang sangat besar. Nah, di situ saya menyadari gini loh. Apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan kekuatan saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi gitu. Saya mulai mikir, saya pakai uang. Saya misal saya punya uang. Saya waktu itu pas-pasan dalam perencanaan pernikahan tuh, bahkan sempat saya mau jual mobil saya karena kebutuhan dana. Jadi uang nggak mungkin lah jadi solusi untuk saya saat itu. Yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi itu adalah banjir kan. Uang nggak mungkin. Terus saya pakai apa? Kekuatan. Nggak mungkin juga. Apa gimana? Nggak ada, nggak punya kekuatan. Entah jabatan, siapa saya, entah wewenang, siapa saya nggak punya wewenang apa-apa. Saya cuma warga negara aja. Ya, saya nggak punya apa-apa di kekuatan saya, keuangan, nothing. Kecerdasan, kan ini kan yang kadang-kadang manusia tuh andalin ya, kalau mereka ngadepin masalah gitu. Kecerdasan buat apa? Nggak kepake gitu, nggak kepake. Apalagi fisik, ya fisik saya biasa-biasa aja. Ya kadang ada orang yang menggunakan fisiknya gitu ya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang nggak tahu lah ya. Jadi di situ saya menyadari sebagai manusia tidak ada satupun yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya. Dan masalah saya itu sangat besar, melebihi kekuatan saya, kecerdasan saya, melebihi apa yang saya punya. Jadi di luar dari yang saya bisa pikirkan, di luar dari yang saya bisa lakukan, di luar dari yang saya bisa kendalikan. Itu semua di luar kendali saya. Nah, di situ saya bersyukur gitu ya, bahwa setiap kita kan pasti punya keimanan masing-masing. Ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang beribadah ke kuil, ke gereja. Semua jenis keagamaan itu punya keimanan masing-masing dan percaya adanya Tuhan. Di situ saya mulai berpikir gitu, merenung.
dan mendapat satu hikmat gitu, bahwa kalau ada satu pribadi gitu, kalau ada sesuatu yang bisa menolong saya, kayaknya cuma Tuhan. Ya, cuma Tuhan. Karena itu berhubungan dengan alam. Siapa yang bisa mengendalikan alam? Manusia bisa mengendalikan alam se-Jakarta, atau mungkin saya juga punya tamu undangan dari Bandung, dari Sukabumi, dari luar kota. Ada manusia yang bisa mengendalikan alam sedemikian rupa? Gak ada. Hanya yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Tuhan. Dari situ saya mulai menghadapi masalah itu bukan dengan siapa saya, tapi siapa yang Maha Kuasa, siapa Tuhan. Dan ketika kita punya masalah, tentu saja apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Semua agama mengajarkan untuk berdoa. Nah, saya berdoa kepada yang Maha Kuasa. Saya berdoa. Calon saya waktu itu berdoa juga. Kita berdoa sama-sama bareng-bareng. Karena di minggu kedua, bahkan di minggu ketiga, itu masih kondisi tidak menentu. Banjir 3 hari, belum surut, naik lagi airnya. Bahkan sampai ada teman saya tuh cerita sama saya bahwa ada satu orang yang menikah di daerah Kelapa Gading. Itu tamu undangannya gak sampai 100 orang. Gak sampai 100 orang. Saya saat itu ngundang kurang lebih 300 sampai 400 orang. Ya saya pengen semuanya datang, tentu saja. Bawa angpau, apalagi. Itu yang penting juga ya. Bukan yang terpenting. Yang terpenting tamu undangannya datang. Keluarga, kerabat, teman, saudara. Ya. Saya pengen semuanya datang. Tapi saya dengar cerita bahwa ada yang sampai yang nikahnya itu datangnya pakai bus, dan tamu undangan dijemput pakai bus. Gak sampai 100 orang. Waduh, saya kebayang gimana sedihnya ya. Gimana sedihnya gitu ya. Udah sedih, tamu undangan yang gak datang, sepi. Coba kalau MC-nya misalnya yang kejebak macet, gimana? Kejebak banjir. Ya pasti MC semua yang bagian organizer tuh harus dijemput juga pakai bis. Biaya lagi, keluar uang lagi. Belum lagi nanti pasti pemasukannya pasti sangat minim. Waduh, di situ saya benar-benar berserah ya, berserah kata apa bahasa imannya tuh berserah gitu ya. Akhirnya udah saya berserah, saya doa setiap hari. Saya minta tolong sama yang Maha Kuasa. Ya, saya berandai-andai gitu ya. Saya mintanya yang extraordinary gitu, yang luar biasa. Saya minta matahari. Wih, matahari. Maksudnya supaya satu hari itu matahari bersinar terang. Ya, terus saya kepikiran juga, ya minta bulan. Bulan artinya supaya malam-malam itu ada minta bintang. Malam itu ada bintang gitu ya. Bintang itu kan seperti apa ya? Bercahaya gitu di langit malam hari. Karena malam itu sebelumnya gelap banget. Dan saya minta bulan. Nah, saya ceritain nanti terakhir. Kemudian orang tua saya kan dari Sukabumi, mereka mau gak mau harus datang Tabas. Dan itu saya doakan terus setiap hari. Saya belajar beriman bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa atas alam semesta ini gitu, atas dunia ini. Karena ya ibaratnya saya bisa aja ngeluh tiap hari gitu ya. Bisa aja ngedumel, bisa aja bersungut-sungut. Aduh, kenapa ya kenapa gua tanggalnya segitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa gue di pacuan kuda, kenapa nggak di Cempaka Mas aja. Bisa aja tiap hari kita ngedumel, tapi saya belajar gitu ya, udah ngapain lah berdumel juga nggak ada gunanya. Udah kita tetap aja belajar untuk bersyukur gitu ya, berterima kasih.
Udah pasrah aja deh, berapa yang datang, terserah yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, kenapa video ini judulnya Tuhan itu ada? Karena gini, singkat cerita, pada tanggal 25 Januari 2014, nah, story lover semua bisa lihat ya di YouTube, itu banjir Januari 2014. Kalau kalian search pasti ada. Kelapa Gading udah pasti ada. Kalian lihat aja deh. Bahkan sampai ada yang sampai tanggal 22 Januari itu masih banjir. Orang tua saya datang ke sini, mertua saya datang dari Sukabumi, dan orang tua saya dari Sukabumi juga. Itu datang hari Jumat dini hari, ya. Itu masih hujan, ya, dan masih banjir kondisinya. Tapi mereka kan pasti terabas, ya. Nah, akhirnya pada tanggal 25 Januari 2014 di hari pernikahan saya, percaya atau tidak, ya, itu dari pertama kali saya persiapan pagi-pagi hampir subuh saya bangun sampai malam pesta pernikahan saya digelar, tidak ada hujan setetes pun, ya, tidak ada hujan setetes pun. Nanti saya kasih link di Facebook saya, link di ini di description di Facebook saya, kalian bisa lihat pesta pernikahan saya. Berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Hampir 80% itu datang tamu undangan. Dan ya ada kendala, tapi semuanya bisa dihadapi dengan baik. Dan malam harinya selesai dari pesta pernikahan itu, saya lihat ke langit. Wih, ada bintang loh. Itu hari sebelumnya gelap gulita. Gelap gulita, langit itu bolo-bolo, awan semua, bolo-bolo ada bintang. Tapi ada loh malam hari itu bintang. Dan kemudian saya doa juga, saya minta bulan kan. Saya dapat bulan. Tapi bukan malam itu, besoknya saya dapat bulan madu ke Phuket, saya 5 hari. Nah, yang anehnya, ketika kita take off naik pesawat berangkat, itu Jakarta hujan lagi. Maksudnya ya bukannya saya bersyukur ya, oh syukurin hujan lagi banyak, enggak gitu. Tapi kejadian ini, dan kenapa saya bisa minta matahari, bintang sama bulan? Saya dengar sesuatu. Kalian mungkin bertanya-tanya dari tadi, orang tuh minta matahari, bintang sama bulan gitu ya. Apa maksudnya? Nah, saya tuh dengar sesuatu. Ketika saya berdoa, ya, berdoa, satu kali saya dengar sesuatu. Daripada kamu khawatir, karena saya secara pribadi, menurut saya pantas untuk khawatir tuh, wajar lah khawatir. Tapi ada satu suara gitu ya. Nah, suara itu kan bisa 3 macam ya. Bisa suara diri sendiri, bisa suara yang maha kuasa, bisa suara roh gaib gitulah ya, atau roh jahat. Kan kadang-kadang suka ada suara juga tuh ngehasut kita. Itu suara roh jahat, itu roh gaib. Ya, percaya atau enggak terserah lah. Pokoknya kan saya cuma cerita ya, bukan mau ngajarin ajaran agama manapun, enggak. Saya cuma cerita. Pokoknya saya dengar waktu itu, saya dengar. Daripada kamu khawatir, daripada kamu ngedumel, bersungut-sungut, lebih baik kamu minta, katanya. Naon iya gitu kan bahasa Sundanya mah. Apa ini gitu? Kamu minta matahari, bintang sama bulan. Wih. Saya pikir-pikir gini, mungkin nggak itu suara saya, suara manusia gitu, suara diri saya sendiri? Nggak mungkin, nggak kepikiran. Sok atulah sekarang, kalian yang misal ngadapin masalah, nggak mungkin kepikiran minta matahari, bintang, bulan, nggak mungkin. Nggak mungkin itu suara gaib gitu, nggak mungkin juga. Ngapain suara gaib ngasih tahu gua soal yang begituan? Ya udah aja suara gaib mah, udah lu hancur aja, rusak aja lu, udah batalin aja gitu kan. Udahlah, udah nggak bakal jalan dengan baik gitu kan. Udah pasti pesta pernikahan lu rusak gitu kan. Kalau bisikan gaib biasanya gitu kan, provokasi. Nah, saya mulai percaya waktu itu, mulai belajar percaya gitu bahwa yaitu seperti judul video ini, Tuhan itu ada. Dan saya mulai mengimani gitu ya, mulai percaya bahwa itu kayak suara Tuhan, kayaknya gitu kan. Tapi ya udah saya doain tiap hari, tapi terjadi loh, bener. So, silahkan tarik kesimpulan sendiri.
Ya, silakan tarik kesimpulan sendiri dari cerita yang saya ceritain ini. Dan saya akan ceritain lebih banyak lagi cerita-cerita ya, yang kalau menurut saya pribadi Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ada. Tuhan yang bisa nolong kita ketika kita ngadapin masalah yang kita nggak bisa selesain sendiri. Jadi kalau kalian lagi punya masalah nih, apapun itu, seberat apapun itu, masalah apapun itu juga, ya datang sama Tuhan kita. Kita doa, sujud syukur gitu ya, sholat, apapun itulah, lakukan. Sampai apa? Sampai kita ngalamin pengalaman bahwa Tuhan itu ada. Nah, Story Lover itu dia cerita yang saya bisa bagikan. Dan bagi saya itu bukan kebetulan. Karena bukan cuma satu cerita. Nah, kalau kalian pengen dengar cerita-cerita yang lain, dan kalau kalian ngerasa cerita ini tuh berguna bagi kalian, jangan lupa dong di like, di komen, di share, di subscribe. Itu semua gratis. Tapi kalau kalian lakukan, kalian bisa mendukung channel ini, dan saya akan semakin semangat untuk cerita lagi cerita-cerita yang lainnya. Ya, jadi tunggu apa lagi? Lakukan sekarang. Dari video ini saya mau katakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Oke, bye-bye.